أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. 124-nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang yang dolim. Jadi perilaku kedaliman, ada kekufuran, ada kedoliman, ada kefasikan. Bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. Sedangkan perilaku yang mulia, perilaku takwa adalah sebagai syarat menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga besar kita dan ummah ini adalah pribadi-pribadi yang beriman, takwa, dan bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Baiklah, marilah kita kaji. Alhamdulillah tadi kita sudah membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian kita lanjutkan memahami kandungannya dan kita memohon kepada Allah agar apa yang kita baca dan apa yang kita pelajari, kita kaji untuk menjadi bahan perbuatan kita
ucap, hati, pikir, perbuatan kita untuk diri kita dan keluarga besar dan ummah yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan ummah yang hatinya sehat, Allah berikan kekuatan hidup Islami, wafat dalam keadaan Islami, dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan umat yang hatinya sakit, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dengan taubatan nasuha, dan mudah-mudahan doa kita kepada umat yang hatinya mati, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kehidupan dengan cara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita kaji surat Al-Baqarah ayat 125 ini. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin agar mengingat ketika Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul manusia. Jadi kalau kita pergi ke Makkah ya untuk melaksanakan umroh, untuk melaksanakan haji, nah, kita akan menyaksikan betapa banyaknya umat ini kalau berkumpul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan agar kita punya bekal ya. Jadi sebelum haji, saat haji dan setelah haji. Jadi sebelum umroh, saat umroh ataupun setelah umroh, itu ada di surat Al-Baqarah ayatnya 197. Jadi hendaknya kita semuanya bersihkan, harus tobat dulu dari perilaku yang namanya RFJ, rafas, fusuk, jidal. Rafas itu termasuk ya berkata atau memperbincangkan atau melihat konten-konten yang jorok. Kemudian kalau fasik itu berbuat maksiat, dan jidal itu suka berkelahi ya, suka bermasalah, suka membikin ulah, suka perbuatan mungkar. Nah, itu jidal. Oleh karena itu perbuatan RFJ itu bisa lenyap kalau pribadi-pribadi kita punya namanya iman dan takwa. Bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat 197 sebagai bekal kita yang mau umroh atau haji, atau orang-orang yang sedang haji dan umroh, atau orang yang setelah haji dan umroh, tetap memegang teguh ayat yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal itu. Tempat yang aman dan menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, sekali lagi, jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah diamankan oleh Allah, dibersihkan dari segala kemusyrikan, dibersihkan dari kedoliman ya, kekufuran dan kefasikan ya, termasuk dibersihkan mudah-mudahan dari penyakit corona dan juga Indonesia dan sekitarnya bumi ini. Mudah-mudahan segera hilang ya penyakit-penyakit ini, sehingga mudah-mudahan doa kita menjadi negeri Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, surat 34 ayat 15, yaitu surat Saba. Berikutnya, makom Ibrahim ialah tempat berpijak bagi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi ada patilasan di sana
yang namanya makom Ibrahim. Jadi kita dikenalkan adalah seorang ayah yang soleh, yang bijaksana, yang santun, ya. Jadi begitu. Jadi membangun Ka'bah, jadi simbolnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang bapak yang punya kasih dan sayang. Kemudian ada putranya yang namanya Ismail alaihissalam, itu juga simbol anak yang soleh. Berikutnya ada cucu yang soleh juga, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Imamul Anbiya wal Mursalin. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam itu untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dalam menghadapi keingkaran orang kafir, dan untuk menerangkan kepada orang musyrik Yahudi dan Nasrani bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seasas dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, agama nenek moyang mereka. Jadi sekali lagi, kalau nenek moyang kita itu orang yang beriman takwa, maka kita wajib untuk mengikutinya. Tapi kalau nenek moyang kita itu tidak beriman dan takwa, ya kita nggak boleh mengikutinya. Jadi agama itu nggak boleh jari mbae, jari begitu nggak boleh. Jadi agama itu harus betul-betul ya ada dasar, ya ada kitabnya, ada hadisnya, ya. Jadi tidak boleh kita mengikuti sesuatu yang dimana kita tidak memahami ilmu itu bisa menyebabkan menjadi sesat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada dua faedah yang dapat diambil dari ayat di atas sehubungan dengan didirikannya Ka'bah. Sekarang kita belajar hikmahnya Ka'bah ini ya, yang ada di Makkah itu. Ya, pertama, tempat berkumpul bagi manusia untuk ibadah sejak zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sampai saat ini. Ka'bah atau Mekah telah menjadi tempat berkumpul manusia dari segala penjuru, dari segala macam bangsa, dalam rangka menghormati dan melaksanakan ibadah haji. Hati mereka merasa tentram tinggal di sekitar Ka'bah. Setelah mereka kembali ke tanah air, hati dan jiwa mereka senantiasa tertarik kepadanya dan selalu bercita-cita ingin kembali lagi bila ada kesempatan. Jadi sekali lagi, orang-orang yang sudah umroh, orang-orang yang sudah pergi haji itu punya kerinduan tersendiri ya dengan tanah suci Makkah dan Madinah Munawwaroh. Jadi sekali lagi, jadi karena di sana apa? Banyak asar ya. Jadi bekas-bekas para nabi dan rasul itu ada di Makkah Madinah sana. Makanya kalau kita ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya kita sempurnakan Islam kita. Ya pergi umroh, ya pergi haji begitu. Jadi kita sempurnakan Islam kita sempurnakan iman kita, dan kita sempurnakan ihsan kita. Mudah-mudahan umroh dan haji yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirona ya Allah ya arhamar rahimin. Termasuk Allahumma ja'al hajjam mabruro wa sa'yam mashkuro wa danbam maghfuro wa amalan soliham mutaqabbala. Allah makhrijna
minadz-dzulumati ilan nur. Allahumma barik ziyarata Makkah wal Madinah birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga istri dan anak-anak kita, keluarga besar kita, ummah ini bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada balasan ya yang terindah dari Allah untuk orang yang pergi umroh dan haji kecuali surganya. Mudah-mudahan ya kita bisa pergi ke sana. Yang kedua adalah Allah menjadikannya sebagai tempat yang aman. Maksudnya Allah menjadikan tanah yang berada di sekitar Masjidil Haram itu sebagai tanah dan tempat yang aman bagi orang-orang yang berada di sana. Jadi tanah haram deh ya. Tanah haram itu maksudnya tanah di mana orang itu dilarang berbuat kufur, ya, dolim, fasik, musyrik itu dilarang. Ya, kalau di sana kekufuran, kedoliman, kefasikan dilarang di tanah haram, maka di Indonesia atau di bumi manapun juga sama. Jangan sampai nanti di Makkah sana suka berbuat baik, tapi setelah pulang ke Indonesia malah suka berbuat jelek. Nah, itu namanya tidak mabrur, tapi namanya mabur ya. Jadi kalau mabrur itu artinya baik. Jadi kita mengenal ada tanah haram ya, yang haram-haram harus ditinggalkan. Jadi tanah itu begitu, ada tanah haram ya, ada yang perlu kita larangan-larangan yang harus kita tinggalkan, dan ada tanah-tanah yang halal. Artinya kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang baik-baik, amar ma'ruf, itu termasuk dihalalkan, diperintahkan Allah, nahi mungkar, melarang kemungkaran, ya, itu termasuk diharamkan ya di kota suci Makkah dan di bumi manapun juga ya. Makanya kita harus belajar dari Masjidil Haram ya, sebagai tanah dan tempat yang aman bagi orang yang berada di sana ya. Sejak dahulu sampai saat ini orang Arab mengagungkan dan mensucikannya. Lah syaratnya yang mengagungkan kemudian mensucikannya. Jadi orang-orang Arab dimuliakan, diagungkan oleh Allah karena iman dan takwanya. Tapi kalau orang Arab atau orang mana sajalah di bumi ini tidak punya iman dan takwa, ya tidak diagungkan, ya tidak disucikan oleh Allah ya. Walaupun orang Arab, walaupun orang Indonesia, walaupun orang Belanda, orang mana saja, jika tidak beriman takwa maka dia tidak punya martabat ya. Bisa dilihat surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Jadi hendaknya kita belajar kepada al-anbiya wal mursalin ya, para nabi dan para rasul. Orang-orang Arab terkenal dengan sifat-sifat suka menuntut bela atas orang atau kabilah yang membunuh atau menyakiti atau menghina keluarganya. Nah, jadi luar biasa dek. Jadi kalau keluarga itu dihina, keluarga itu disakiti, maka pasti keluarga yang lain itu akan membelanya. Semut aja kalau diinjak dia pasti membela. Padahal semut, apalagi gajah ya, apalagi komodo dan semuanya, apalagi manusia, apalagi jin, apalagi binatang, apalagi tumbuhan. Jadi mereka semua punya harga diri yang harus kita hormati. Di mana saja mereka temui orang-orang atau kabilah itu, penuntutan balas akan mereka laksanakan kecuali bila mereka menemuinya di tanah haram. Mereka tidak
mengganggu sedikit pun. Dalam pada itu sejak zaman dahulu banyak usaha dari orang-orang Arab sendiri atau dari bangsa-bangsa yang lain untuk menguasai tanah haram atau untuk merusak Ka'bah, tetapi selalu digagalkan Allah, seperti usaha Abrahah Raja Najasyi dengan tentaranya untuk menguasai tanah haram dan Ka'bah mereka dihancurkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil ayat 1-5. Jadi sekali lagi, kalau orang itu dolim, orang itu kafir, orang itu fasik, dia melawan Allah dan Rasulnya pasti akan hancur. Itu sejak zaman dulu sampai akhir zaman. Lah sekarang kita lihat, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Surat Al-Ankabut ayat 67. Allah memerintahkan agar makam Ibrahim dijadikan sebagai tempat sholat. Faedah perintah itu ialah untuk menghadirkan perintah itu dalam pikiran atau agar manusia mengikuti apa yang diperintahkan itu, seolah-olah perintah itu dihadapkan kepada mereka sehingga perintah itu tertanam di dalam hati mereka dan mereka merasa bahwa diri mereka termasuk orang yang diperintah. Dengan demikian, maksud ayat ialah orang-orang dahulu yang beriman kepada Ibrahim alaihissalam diperintahkan agar menjadikan sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Perintah itu ditujukan pula kepada orang-orang yang datang kemudian yang mengakui Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul Allah, dan mengakui Nabi Muhammad SAW salah seorang dari anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi yang terakhir. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membersihkannya dalam arti yang sebenarnya dan dalam arti kiasan. Membersihkan dalam arti yang sebenarnya ialah membersihkan dari segala macam benda yang dihukumkan najis, seperti segala macam kotoran dan sebagainya. Membersihkan dalam arti kiasan ialah membersihkannya dari segala macam perbuatan yang mengandung unsur-unsur syirik, ya, perbuatan penyembah berhala, perbuatan-perbuatan yang terlarang, bertengkar dan sebagainya. Jadi rafas, fusuk, jidal tadi, ya, harus dihindarkan. Perintah membersihkan Ka'bah ini sekalipun ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, tetapi termasuk juga untuk orang-orang yang datang sesudahnya. Allah menamakan Ka'bah yang didirikan itu dengan rumah Allah atau Baitullah. Penamaan itu bukan berarti Allah tinggal di dalam atau di sekitar Ka'bah, tetapi maksudnya ialah bahwa Allah menjadikan rumah itu tempat beribadah kepadanya, dan dalam beribadah menghadap ke arah
kiblat. Hikmah menjadikan Ka'bah sebagai rumah Allah dan menjadikan sebagai arah menghadap di dalam beribadah kepada Allah, pencipta dan penguasa seluruh makhluk, agar manusia merasa dirinya dapat langsung menyampaikan pujian, pernyataan syukur, permohonan pertolongan dan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kurang dapat menyatakan pikirannya dalam beribadah kepada Allah bila tidak dilakukan di tempat tertentu dan menghadap ke arah tertentu. Dengan adanya tempat tertentu dan arah tertentu, manusia dapat menambah imannya setiap saat, memperdalam pengetahuannya dan mempertinggi nilai-nilai rohani dalam dirinya. Karena dengan demikian dia merasakan seolah-olah Allah ada di hadapannya, demikian dekat sehingga tidak ada yang membatasi antaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang lain ditegaskan bahwa kemana saja manusia menghadap dalam beribadah, berdoa akan menemui wajah Allah dan sampai kepadanya. Karena Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dari ayat di atas dapat difahami bahwa penamaan Ka'bah sebagai rumah Allah hanyalah untuk mempermudah manusia dalam membulatkan pikirannya dalam beribadah. Pada asasnya Allah Maha Besar, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Luas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita diberikan rezeki yang mulia dan makom mahmudah, sehingga diri kita, keluarga besar kita dan ummah ini bisa pergi haji dan pergi umroh atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma balik ziyarata Makkah wal Madinah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah sehatkanlah kami sehat wal afiat, panjang umur bil barokah wa bitaatilah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.